Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Alka yang kini sudah menyempatkan waktunya guna untuk melihat dan menilai hasil dari ujian saya, yakni dalam bentuk tugas video memaparkan hasil proposal dari kelompok kewirausahaan. Di sini saya mengerjakan sebagai guna untuk memenuhi penugasan mata kuliah kewirausahaan dalam penugasan ulangan ujian tengah semester. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiffany Putri Aurelia dengan NIM 142240273 dari kelas EAG. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok dari bisnis kelompok 3, yakni nama kelompok kami adalah Rasa Riang. Dipilih menggunakan dari rasa riang sebab kami berpikir bahwa frasa bahasa Indonesia itu adalah frasa yang mudah diingat daripada kami menggunakan nama yang unik, nama yang seperti kesannya estetik, namun nama tersebut susah diucapkan dan juga susah diingat, sehingga orang-orang akan susah untuk menemukan toko kami atau apabila nanti misal mereka akan memasarkan kepada orang-orang lain. Nah, sebelumnya di pojok kiri bawah itu adalah logo dari kelompok Rasa Riang, yakni itu adalah ikan lele dengan tulisan Rasa Riang round. Nah, itu adalah alasan mengapa kami memilih ikan tersebut, karena nanti akan saya jelaskan di konsep bisnis. Nah, sebelumnya itu adalah anggota kelompok kami yang terdiri atas 6 orang. Sedangkan saya sendiri, Tiffany Putri Aurelia, sebagai penanggung jawab produksi. Nah, next. Nah, ini adalah daftar isi dan lalu adalah konsep bisnis. Nah, seperti yang saya ingin katakan tadi, alasan mengapa saya memilih terutama kelompok kami itu memilih logo tersebut karena apa? Karena kami memiliki produk yang identik dengan ikan. Nah, sebab itu kami memilih ikan. Nah, di sini adalah latar belakang pemilihan bisnis kami, yakni adalah pemilihan usaha dalam bidang kuliner itu tuh karena memiliki prospek yang sangat luas di Indonesia. Nah, apalagi kalau misal kami itu memilih adalah camilan. Nah, di mana camilan itu entah rasa asin atau entah rasa manis, itu tuh sangat laku di pasaran, terutama di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, sedangkan untuk produk dan pasar kami, yaitu produk usaha Rasa Riang, itu tuh adalah dengan nama produk adalah Nale dan Pule. Nah, Nale itu adalah merupakan makanan asin, yaitu berbentuk nugget yang kami olah dari daging lele yang sudah kami tinjau lebih ulang. Nah, sedangkan Pule itu adalah agar-agar atau di saat ini kita kenal dengan nama puding, yang nantinya akan kelompok kami olah menjadi sebuah produk yang dengan visualisasi unik dan tentunya menggugah selera. Nah, yang di sini adalah terdapat SWOT dan BMC atau Business Model Canvas. Nah, sebelumnya saya akan menerangkan tentang SWOT terlebih dahulu. SWOT sendiri terdiri dari 4 komponen, yakni adalah strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, yang pertama untuk strength sendiri yaitu adalah dari kelompok Rasa Riang memiliki produk yang sehat dan unik. Lalu untuk segmentasi pasar itu tuh jelas fokus kepada mahasiswa, Gen Z, atau komunitas makanan sehat target yang besar dan aktif di kalangan media sosial. Nah, untuk varian rasa, puding itu yang kami buat bervarian rasa manis, seperti taro, matcha, coklat, lava, dan menarik bagi rasa pasar muda. Nah, untuk Nale sendiri, kami hanya menghadirkan dalam satu varian rasa, yang adalah asin. Nah, untuk kelemahannya, itu adalah ketergantungan kepada media sosial. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa melakukan promosi tanpa ketergantungan pada media sosial. Yang kedua, yakni adalah produksi masih skala kecil, karena ini target hanya untuk penugasan kewirausahaan, maka produksi kami masih dalam skala kecil. Nah, yang ketiga adalah ketergantungan pada supplier lokal. Sebenarnya ini karena kita masih tergantung kepada para masyarakat lokal, maka jika suatu saat nanti lokal tersebut terganggu, otomatis kami juga akan mengalami kendala dalam pemasaran. Nah, untuk peluangnya, ini adalah tren makanan sehat dan praktis, yakni adalah gaya hidup sehat yang terus berkembang di kalangan orang muda atau saat ini kalangan Gen Z. Nah, yang kedua adalah ekspansi
ke event atau bazar-bazar. Nah, karena besok kami disediakan dalam bentuk stand booth. Nah, itu adalah bazar. Nah, di mana kami akan memaksimalkan untuk mengekspansi produk-produk kami agar kami dapat memaksimalkan pemasaran semaksimal mungkin. Nah, untuk ancamannya yang terakhir dalam SWOT yakin adalah persaingan dengan produk sejenis. Kami juga menyadari bahwa adanya produksi yang tidak hanya kami saja yang membuat, seperti nugget ataupun puding. Yang terakhir adalah perubahan selera konsumen. Ini adalah masalah yang umum akan ditemukan. Nah, sedangkan untuk yang bisnis model Canvas sendiri, kami memiliki 9 poin utama, yakni adalah customer relationship, customer segment, value proposition, revenue stream, channels, cost structure, key activities, key resources, and key partners. Nah, untuk yang pertama yakni adalah customer relationship. Nah, customer relationship-nya kami akan berusaha untuk selalu merangkul para konsumen, untuk selalu menanyakan para konsumen. Nah, untuk value proposition sendiri, yakni kami menyediakan makanan yang sehat dan cocok di kalangan anak-anak muda. Nah, untuk customer segment, karena besok kami adalah di kewirausahaan, maka adalah mahasiswa pada universitas dalam UPN sendiri, lalu ada lagi GNC, dan ada komunitas makanan sehat. Nah, untuk revenue stream-nya, kami nanti akan memasarkan dengan menjual satuan dan juga bundling. Nah, untuk channel pemasarannya, kami akan menggunakan media sosial semaksimal mungkin seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan nanti di event atau bazar kuliner, kami akan memaksimalkan untuk pemasaran kami. Nah, untuk cost structure itu adalah bahan baku harian, kemasan label, iklan, listrik, dan nantinya yang akan saya jelaskan di struktur pendanaan. Nah, nanti ini adalah key yang terakhir, key activities, key resources, dan key partner. Yang activity yakni adalah ada produksi, lalu dari riset pengembangan, lalu ada promosi, ada pengemasan, customer, dan ada pencatatan. Untuk yang key resources nanti kami akan menggunakan dapur produksi, lalu karyawan. Nah, karyawan di sini adalah kami menggunakan usaha tenaga kami sendiri dan kami menyebutnya adalah karyawan. Lalu ada resep, ada sistem, dan ada akun media sosial. Nah, key partners ini adalah supplier bahan baku, seperti nantinya misal kita membutuhkan lele, lalu ada peternak lele lokal, dan kemasan untuk nanti kita gunakan sebagai pengemas dari produk yang akan kami pasarkan. Next. Nah, yang selanjutnya adalah value model canvas, yakni adalah ada customer profile dan ada value map. Di customer profile kami sudah membuat ada customer jobs, pains, and gains. Nah, untuk yang di value map kami sudah menganalisis menjadi product and service, ada pain relievers, dan ada gain creator. Nah, untuk antara value model canvas, BMC, dan SWOT itu karena memiliki kemiripan pada penjelasan, maka saya tidak akan menjelaskan pada value model canvas. Nah, lalu kita akan membahas tentang rencana operasional. Nah, di rencana operasional sendiri itu terdapat rencana terkait lokasi usaha. Nah, lokasi produksi ini ditempatkan di rumah saya sendiri karena saya selaku penanggung jawab produksi. Nah, lokasinya berada di Kabupaten Sleman sendiri, yakni di Kecamatan Berbah. Nah, lokasi penjualannya karena target kami ini adalah penugasan pada kewirausahaan, maka ini besok akan dilaksanakan secara menyusul, menunggu adanya informasi lebih lanjut, tapi kemungkinan terdapat di Auditorium WL Supratman UPN Veteran Yogyakarta. Nah, untuk yang kedua yakni adalah rencana terkait operasional inti. Pada rencana operasional inti yakni kelompok Rasa Riang akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait produksi, yakni adalah pembelian bahan baku seperti ikan lele, lalu puding, atau bahan pelengkap seperti gula dan susu. Yang kedua adalah alat dan kelengkapan produksi, di mana kami pastinya akan memastikan seperti adanya kompor, lalu adanya blender, wajan, dan yang lain-lain. Nah, sebagai lanjutan rencana operasional ini, yang ketiga adalah proses produksi. Produksi nugget lele sendiri, kami ini bukanlah hanya ide murni dari kami, namun karena adanya nugget lele ini masihlah sangatlah minim, lalu kami berusaha untuk menginovasi dan membuat ini dengan cara yang seperti di layar. Nah, cara pembuatannya yakni seperti nugget lele itu
dibersihkan, lalu kami ambil dagingnya, lalu kami olah bersama bahan-bahan lainnya seperti tepung dan lain-lain, dan nanti akan dikukus, lalu kami akan taburi seperti tepung panir atau sejenisnya. Nah, itu adalah nanti untuk produksi nugget lele. Nah, untuk pule sendiri nanti adalah kita menggunakan bahan utama seperti puding dan jelly, lalu nanti akan kita bentuk agar memiliki visualisasi yang unik dan kreatif. Nah, untuk yang keempat yakni adalah pengemasan. Pengemasan nugget lele sendiri dikemas menggunakan mika plastik dilengkapi dengan stiker berlogokan Lasari yang tadi, dan untuk puding box dikemas dalam cup yang juga dilengkapi sendok kecil dan stiker menarik. Nah, yang terakhir adalah distribusi atau pemasaran. Nah, produk nugget lele dan puding sendiri itu dibawa dari rumah saya atau rumah produksi menggunakan kendaraan pribadi dan menggunakan cool box. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti produk kami itu tersebut masih tetap terjaga akan orisinalnya dan masih akan enak untuk dikonsumsi pada nanti diperjualkan pada konsumen. Nah, untuk pembagian rencana organisasi sendiri, ketua tim kami yakni adalah Amar Zaki dengan NIM 281, yakni Amar ini bertanggung jawab kepada kepemimpinan dan kerjasama tim. Lalu ada bendahara, ada Siva dengan NIM 305 itu nanti akan bertanggung jawab pada pengelola keuangan tim, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran serta menyusun laporan keuangan secara rapi dan transparan. Lalu ada penanggung jawab produksi yakni saya sendiri, Tiffany dengan NIM 273, bertanggung jawab atas proses pembuatan produk, puding box, dan nugget ikan, memastikan kualitas yang masih tetap terjaga dari awal hingganya akhir kepada konsumen. Lalu ada penanggung jawab pembelian bahan baku oleh Anissa dengan NIM 313, yakni adalah bertanggung jawab atas ketersediaan pembelian dan stok bahan baku, memastikan itu bisa terdistribusi kepada kami dengan lancar tanpa ada terkendala apapun. Nah, yang terakhir adalah marketing dan penjualan. Nah, di sini adalah ada Ninda dengan NIM 289 dan Bene dengan NIM 297. Nah, alasan mengapa kami memilih dua orang pada marketing dan penjualan, sebab marketing dibutuhkan kreativitas yang tinggi dan juga dibutuhkan untuk teman satu tim yang saling akan mengerjakan project ini, dan nanti jika PIC atau penanggung jawabnya lebih banyak akan memudahkan kepada tim marketing untuk memasarkan produk-produk yang sudah kami buat. Nah, next. Nah, untuk yang selanjutnya adalah rencana pemasaran. Rencana pemasaran sendiri ada produk, ada harga, ada tempat, dan ada promosi. Seperti yang sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya, produk kami itu adalah nale dan pule. Lalu untuk harganya, karena ini belum saya sebutkan, tadi dengan nugget lele dengan harga 8.000, lalu ada puding box dengan harga 13.000. Nah, untuk paket kolam ceria sendiri adalah paket bundling dengan harga 18.000. Nah, untuk tempat itu tuh nanti akan kami sajikan dengan adanya booth atau tempat pemasaran. Nah, nanti adalah promosi. Promosi sendiri nanti kita akan membuat desain booth bertemakan semenarik mungkin dengan tema laut, sebab kami memilih ikan sebagai tema kami. Lalu ada promosi aktif lewat Instagram Story dan grup WhatsApp kampus. Lalu adalah promo spesial, yakni pembelian paket kolam ceria. Nah, sebenarnya kami juga akan menyiapkan adanya paket khusus bagi mereka yang mungkin akan memenuhi syarat dan ketentuan, yakni kami akan menyediakan seperti freebies. Nah, untuk rencana keuangan, seperti rencana keuangan disusun dengan sistematika mungkin dengan tujuan merinci dan merencanakan kebutuhan finansial dari bisnis yang akan dijalankan oleh kelompok 3 selama berlangsungnya kegiatan ekspor tersebut. Nah, untuk sumber dana sendiri, modal awal yang digunakan dalam menjalankan usaha ini diperoleh dari hasil kontribusi atau iuran setiap anggota tim rasa riang. Nah, secara sukarela memberikan sumbangan sebesar 80.000 sebagai bentuk partisipasi modal dengan total modal 80.000 dikalikan 6 orang anggota, yakni adalah 480.000. Nah, dengan alokasi dana 460.075 itu untuk keperluan produksi dan 19.902 untuk dana darurat yang akan digunakan jika terjadi keperluan tidak terduga.
Nah, next ini adalah rincian biaya yang sudah kami susun dengan sepresisi mungkin. Nah, untuk yang di kiri atas yang pada tabel pertama itu adalah rincian biaya untuk produk pule, dan yang di bawahnya itu adalah rincian biaya untuk nale. Dengan pule sendiri menghasilkan dengan total Rp66.800 dan untuk nugget sendiri adalah Rp146.000. Nah, untuk kolom selanjutnya itu adalah barang dan bahan yang digunakan untuk produk dengan total biaya adalah Rp247.000. Nah, nanti total biayanya adalah sekitar Rp460.075 dan ini sudah kami susun agar adil nantinya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ialah harga jual dan varian produk. Untuk puding sendiri kita jual dengan harga sebesar Rp8.000 dan nale sendiri adalah sebesar Rp13.000 dengan isian 5 per piecesnya setiap box. Nah, dengan target pemasaran kami setiap produknya adalah 30 buah. Jadi nanti akan ada total 60 buah yang terjual dengan pendapatan Rp630.000. Nah, analisis bisnis sederhananya untuk estimasi pendapatan Rp630.000 dengan modal awal sebesar Rp480.000. Nah, di mana nantinya kami akan mendapatkan perkiraan laba bersih sekitar Rp150.000. Nah, untuk yang selanjutnya ialah rencana kegiatan di mana kami menyusun dalam minggu 1 hingga minggu ke-6. Ya, untuk yang minggu pertama yakni adalah pembuatan proposal yang sudah kami lakukan pada minggu ini dan minggu lalu dan minggu ini, yakni adalah pada minggu 1 dan minggu kedua. Nah, untuk hal tersebut, kami sudah membuat proposal yang sekarang saat ini saya sedang paparkan. Nah, yang untuk kedua yakni adalah pada minggu ketiga adalah presentasi bisnis. Lalu minggu keempat hingga kelima uji coba dan promosi. Minggu keenam yakni adalah produksi dan penjualan. Minggu keempat hingga minggu kelima yakni adalah pasca penjualan. Untuk pasca penjualan ini adalah minggu ke-6 dan produksi dan penjualan itu adalah untuk minggu ke-4 dan ke-5 karena ini adalah kesalahan kepada penulisan. Nah, untuk analisis risiko sendiri ialah untuk terdapat 5 risiko yang sudah kami rinci, yakni adalah risiko yang pertama yakni adalah pengunjung sepi. Nah, dampaknya penjualan itu tidak mencapai target di mana tadinya yang kami sudah menyusun 60 target, mungkin tidak akan tercapai sebesar 60. Nah, mitigasinya yang dilakukan adalah promosi yang kami lakukan dengan sangat gencar-gencar melalui media sosial dan pada situasi offline juga. Nah, untuk resiko yang kedua yakni adalah persediaan tidak sesuai. Nah, ini adalah dampaknya kerugian bahan makanan atau produk tidak habis. Nah, mitigasinya adalah menyiapkan stok berdasarkan estimasi dan batch kecil. Nah, untuk yang ketiga yakni adalah lokasi booth yang kurang strategis karena kami masih belum melihat bagaimana kondisi lapangan esok pada pemasaran, pada penjualan. Nah, dengan dampak potensi itu pengunjung akan memiliki potensi yang lebih sedikit. Nah, mitigasinya jika suatu saat nanti kami akan mendapatkan lokasi yang kurang strategis, maka kami akan membuat penanda arah yang jelas agar dan juga desain booth dengan tema laut yang menarik. Nah, yang keempat adalah makanan tidak segar, yakni adalah dampaknya menurunnya kualitas rasa yang juga akan mempengaruhi kepada konsumen. Nah, mitigasinya adalah masak bertahap dengan simpan dalam kondisi higienis dan hangat. Yang terakhir yakni adalah kemasan pudding box yang bocor. Nah, dampaknya adalah pelanggan mungkin kecewa atau mungkin makanan akan rusak. Nah, mitigasi yang akan kami lakukan yakni adalah menggunakan kemasan berkualitas dan memeriksa sebelum disajikan. Nah, untuk yang terakhir, karena ini tidak terdapat pada outline, jadi kami menambahkan adanya strategi diferensiasi, gimana kelompok kami itu juga menganalisis apa keunikan yang kami miliki, yang kami berbeda dengan kelompok-kelompok lain. Nah, untuk nugget lele sendiri, strategi diferensiasinya adalah
produk Nale itu tuh sangat berbeda dengan nugget pada umumnya yang biasa, misal berbahan dasar daging ayam atau maupun sapi. Nah, tetapi kali ini kami menggunakan nugget dengan bahan ikan lele sebagai bahan utama dengan kaya protein dan juga omega 3. Nah, ini adalah memberikan alternatif sehari-hari dan dengan nugget berbahan daging daripada nugget sapi atau ayam. Nah, juga kenapa kami memilih nugget ikan lele karena kita ketahui sendiri bahwa ikan lele saat ini sangat sangat tren sangat menduduki di peringkat tren teratas dalam berbagai platform saat ini, terutama pada Gen Z. Nah, untuk yang selanjutnya adalah diferensiasi pada puding box yang kami miliki. Puding box yang berbentuk ikan ini tentu saja berbeda dengan puding-puding yang lainnya berbentuk lingkaran atau hanya berbentuk kotak dan hanya disajikan dengan polosan. Nah, jadi nanti puding kami itu memiliki berbentuk lingkaran dengan isian ikan isian jelly berbentuk ikan di dalamnya. Nah, kami memilih sedangkan strategi diferensiasi umum dari kelompok rasa riang sendiri adalah pemilihan ikan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ikan dan laut itu saat ini menjadi trending pada kalangan pengguna sosial media terutama pada Gen Z dan anak-anak muda. Nah, sebab itu kami memanfaatkan peluang, kami melihat peluang bahwa ini akan bisa untuk menguasai dalam pasar bisnis yang ada pada kalangan anak muda. Nah, seperti itu pemaparan yang sudah saya sampaikan. Jika ada pemilihan kata yang tidak berkenan atau mungkin gestur yang tidak enak dilihat, saya memohon maaf. Saya sendiri, Tiffany Putri Aurelia dengan NIM 142240273 dari kelompok bisnis 3 kewirausahaan dan dengan nama kelompok Rasa Riang mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Aka yang sudah menyempatkan waktunya untuk menilai maupun melihat video yang sudah saya buat. Saya ucapkan terima kasih.